Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman makalah kami, yaitu yang berjudul Tahapan Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Oke, jadi ada 5 tahapan dalam studi kelayakan bisnis syariah, yaitu tahapan pertama ada identifikasi, tahapan kedua ada seleksi awal, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada implementasi. Jadi tahapan pertama itu ada identifikasi. Jadi tahapan identifikasi itu berguna untuk menemukan ide apakah kita akan membeli perangkat keras, membuat produk lain, membuat usaha baru, atau menggunakan sumber daya tertentu. Dan ide untuk membuat produk baru atau diverifikasi itu dapat kita peroleh melalui dari konsumen, supplier, sales people, distributor, pesaing, dan pemerintah. Selanjutnya kita ke tahapan kedua, yaitu seleksi awal. Seleksi awal ini berguna dan dilakukan untuk menentukan apakah studi lebih detail dengan screening awal, komparatif rating, dan pre-study kelayakan. Selanjutnya ke tahapan ketiga, itu ada analisis. Jadi tahapan analisis ini ada beberapa bagian juga, yaitu yang pertama analisis aspek Islam syariah, yaitu untuk mengetahui apakah dan menentukan apakah produk dan transaksi yang dilakukan itu sudah memenuhi dengan standar ketentuan Quran dan hadis. Selanjutnya analisis aspek pasar, yaitu untuk menentukan apakah produk atau bisnis memiliki potensi pasar sehingga memiliki permintaan. Selanjutnya analisis aspek teknik, yaitu untuk menentukan apakah produk atau bisnis memiliki ketersediaan bahan, teknologi, layout yang akan membuat proses menjadi lancar. Selanjutnya analisis aspek keuangan, untuk menentukan apakah secara finansial produk atau bisnis dapat dilakukan dengan menghitung estimasi pendapatan, estimasi biaya, estimasi laba, estimasi modal yang dibutuhkan, estimasi kelayakan bisnis dari sisi keuangan, dan evaluasi operasional keuangan. Selanjutnya ada analisis aspek sosial ekonomi, yaitu untuk menentukan kemanfaatan produk atau bisnis pada masyarakat, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Selanjutnya analisis aspek manajemen, yaitu untuk menentukan kelayakan usaha berdasarkan manajemen dan fungsinya. Yang terakhir ada analisis aspek dampak lingkungan, yaitu untuk menentukan kelayakan produk atau bisnis terhadap lingkungannya secara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya masuk ke tahapan keempat, yaitu ada evaluasi. Jika hasil analisis studi kelayakan itu positif, maka dapat diartikan usaha itu dapat dilanjutkan pada tahapan ke implementasi. Dan sebaliknya, jika hasil analisis studi kelayakan bisnis itu negatif, maka usaha atau bisnis itu tidak dapat dilanjutkan ke tahap implementasi. Selanjutnya masuk ke tahapan terakhir, yaitu implementasi. Implementasi itu untuk melakukan kontrak kerjasama yang dilakukan misalnya dalam hal permodalan, area pemasaran, suplai bahan atau material, suplai teknologi, kerjasama manajemen dan keahlian. Selanjutnya mendesain produk. Jadi dalam mendesain produk ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama memilih bahan, yaitu memilih bahan yang alternatif atau bahan baku, dan membeli perangkat keras atau yang akan digunakan atau dibuat sendiri. Jadi setelah tahapan itu sudah lengkap, maka tahapan berikutnya yaitu adalah melakukan proses produksi.
Oke, mungkin itulah rangkuman dari makalah kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.